Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Selamat. Enak ya kalau mama masih ada. Pasti mama gembira seperti Tante Bambang itu. Ayo dong, Pak Bambang, kuenya dipotong. Bu, ayolah, dipotong ayo. Sudah, Bapak saja yang potong. Ya kalau begitu berdua lah, Pak Bambang. Ya, Ayo, Pak. Mari, mari. Ayo. 1, 2, 3. Saudara-saudara, sepantasnya kue pertama ini saya serahkan pada Saudara Sumantri. Selamat untuk kerukunan kalian berdua. Mudah-mudahan kalian bisa cepat punya anak. Terima kasih juga atas perayaan yang bersponsori. Sudah. Silakan. Silakan. Oh ya, Eka dan Ati di mana, Dek Sumantri? Sama Mak Uter. Aduh, sampai lupa tuh. Sebentar ya. Ayo, Permisi. mari silakan. Silakan. Aduh, anak-anak manis. Tante sampai lupa. Kenapa tidak ikut Papa ke depan? Tidak apa-apa, Tante. Pak Uter. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ayo dimam kuenya ya. Jangan malu-malu. Ayo Ati juga dimam ya. Tante memanggil tamu-tamu yang lain ya. Yuk, Mak Uter. Silakan. Eka dan Ati semakin besar. Takut gemuk, Bu. Mereka makin butuh perhatian. Ini. Dan perusahaan kita sudah berjalan lancar. Iya, tapi itu bukan alasan yang tepat untuk membuatmu mundur dari jabatan sebagai direktur utama. Mauter, kenapa sih Papa nggak kasih kita mama lagi? Bagaimana ya? Bilangin sama Papa dong, Mauter. Saya ingin sukses sebagai seorang ayah, sekaligus seorang ibu. Soal itu tidak perlu dibicarakan sekarang. Tapi yang jelas, kalau kau mundurkan diri, aku tidak setuju. Ini serius. Bapak ini ngobrol saja, makan dong, Pak. Mbak Lia. Hei, Dek Ika. Maaf ya, Mbak, agak terlambat. Tidak apa-apa, pokoknya Dek Ika sudah datang. Mbak gembira sekali. Ika ada acara rekaman di TV sama anak-anak. Oh, selamat ya. Terima kasih. Dek Ika harus penuhi janji loh. Suara Ika tidak istimewa, Mbak. Tidak apa-apa. Pak, Dek Ika nih baru datang. Selamat ya, Mas. Terima kasih. DIK ini sudah seperti keluarga kami. Mauter, Tante itu kan yang sering ngajarin anak PK-nya di TV ya, Mauter. Sumantri. Kak, sana yuk. Boleh nggak, Mauter? Untuk apa? Atin kenal sama Tante itu. Mau nggak? Yuk. Ati. Iya. Mari. Pak, kenalin dong sama Tante itu. Oh iya, sampai lupa Dek Ika. Ini Ati, ini Eka, putra-putrinya Pak Sumantri. Tante nyanyi dong buat kami. Iya, sebentar ya. Inilah Ika Rosaria dengan lagunya Doa untuk Ibu. Hatimu bagai pelangi, suci dan indah, bunga surgawi. Wanginya bunga merona sukma, labubu duka dan ceria. Senyummu lukisan bahagia.
berpikir untuk menikah lagi. Ini akan baik untukmu dan anak-anakmu. Apa mungkin ada wanita lain yang mampu mencintai anak-anak saya seperti almarhumah ibunya? Bagai pelangi, suci dan indah, babunga surgawi, menginyau pula merona sukma labuh duka dan ceria, senyummu lukisan bahagia, suci berseri penyejuk di hati, segala duka musnahlah sudah terpupus senyummu. Ibu, oh ibu, engkaulah labuhan hati, tempat bernaung cinta yang suci dan abadi. Ibu, oh ibu, engkaulah langit harapan, saat-saat duka Maaf Pak Sumantri, gara-gara Mas Bambang saya jadi merepotkan. Gak apa-apa kok. Kan kita satu jurusan, Tante. Iya, kan kita bisa terusin ngobrolnya, Tante. Ngobrol apa lagi? Tadi Tante nyanyinya enak deh. Iya, Tante. Yang nonton juga senang. Masa? Iya. Habisnya Tante cantik sih. Tadi Papa juga ngeliatin terus. Eka, Ati, jangan banyak bicara. Ah, Papa. Kalau nggak diajak ngobrol, nanti kami dikira sombong sama Tante Ika. Benar nggak, Tante? Tante rumahnya di mana sih? Tante nggak punya rumah. Tante tinggal di Wisma Putri. Loh, kok nggak di tempat famili? Tante nggak punya famili. Kalau begitu, Tante tinggal di rumah kami aja deh. Iya, banyak kamar kosong kok. Jadi mama kami ya, Tante. Eka, Ati, jangan lancang. Maafkan Nona Eka. Mereka kadang-kadang keterlaluan kalau bicara. Ini lempar yang jauh. Ya, ayo kejar. Kejar, siapa yang duluan? Kok keduanya cemberut nih? Tuh, papanya sudah nunggu lama. Ya? Katanya mau jalan-jalan, ya kan? Sarapan dulu ya. Anak-anak tidak mau makan. Tuan tadi terlalu keras. Mereka sudah keterlaluan. Barangkali Tuan terlalu memikirkan perasaan Tuan sendiri. Tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak. Saya takut anak-anak akan kecewa. Jika suatu hari, mama yang mereka inginkan tidak menginginkan mereka. Ibu kira selama agama masih dianut kuat oleh semua orang di negeri ini, maka masih banyak perempuan yang baik, yang tersedia buat laki-laki yang baik. Rasanya sangat sulit bagi saya untuk melupakan almarhumah istri saya. Tuan dididik dan dibesarkan dalam lingkungan yang berpikiran maju, berpikiran luas. Almarhumah istri Tuan adalah bayangan yang baik di masa lampau.
Buat kita yang masih hidup, tugas belum selesai. Punya perjalanan maju ke depan, bukan mundur dalam kenangan masa lampau. Anak-anak adalah titipan. Tuhan harus memberikan kesegaran hidup bagi pertumbuhan mereka, baik kini maupun nanti. Terima kasih, Bu. Mungkin saya terlalu egois. Papa tidak bisa makan tanpa kalian. Maafkan Papa ya. Papa tidak marah lagi kan? Papa janji tidak akan marah pada Ati, pada Eka. Maafkan kami, ya Pak ya. Kalian tidak salah. Pak, kenapa sih tidak boleh ngomong soal Mama? Oh, boleh. Boleh. Tadi Papa yang salah. Nanti kita akan cari Mama yang baik. Benar, Pak. Betul, Pak. Hore! Mana kerjaan Abi? Betul. Nah, ini begini ya. Bu Ika, ada tamu di luar. Tolong Ibu gantikan sebentar ya. Bu. Eka, Ati. Kapan dong Tante ke rumah? Iya, Tante. Katanya mau main piano. Oh iya, Tante hampir lupa. Tunggu ya, Tante ke dalam dulu. Berdendang riang dengan piano, re mi fa re si, dam 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 dam, menyanyi lagu gembira, la 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 la, bernyanyi bersama lagu yang gembira, la 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 la. Dengar suara piano, re mi fa re si, bermain lagu gembira, la 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 la. Bermain piano, bernyanyi bersama, bergembira semua. Berdendang riang dengan piano, re mi fa re si, dam 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 dam, menyanyi lagu gembira, la 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 la, menyanyi bersama lagu yang gembira, la 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 la, la 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 la. Papa! Maafkan saya cuma memenuhi undangan anak-anak. Iya, Pak. Hari ini kan hari ulang tahun Ati kan. Tante Ika main pianonya enak, Pak. Untuk ulang tahun Ati, Tante Ika boleh main piano. Nanti malam, Tante Ika kita ajak makan bersama, ya? Asik! Tante, Ayo. main lagi dong. Ayo dong, Tante Ika. Ayo dong, Tante Ika. Ayo dong. Pak, boleh kan Tante Ika main piano? Ayo dong, Tante Ika. Mainnya lagi.
Silahkan, Nona. Sudah lama piano itu tidak disentuh. Dan sudah lama rumah ini sunyi dari musik. Silahkan. Hore! Saya sangat berterima kasih Anda bersedia datang. Saya rasakan sangat berharga bagi anak-anak. Saya dibesarkan di panti asuhan setelah kedua orang tua saya meninggal. Sangat saya rasakan kebutuhan kasih sayang seorang ibu. Barangkali karena itu saya memahami Eka dan Ati. Saya sudah mencoba bertahan untuk tidak menikah lagi. Tapi adalah sulit untuk sekaligus berfungsi sebagai seorang ibu. Sebenarnya, ada keinginan untuk menetapkan pilihan. Tapi, sulit. Maksudmu? Sulit mencari pengganti ibu buat mereka. Maksud saya, seseorang yang tulus memberikan kasih sayang seperti almarhumah ibu mereka. Sesuatu yang tidak mungkin Anda dapatkan. Tidak mungkin seseorang mengganti peranan orang lain dalam hidup ini. Kau betul. Tapi saya menemukan pilihan itu pada dirimu. Cuma barangkali akan menyakitkan menikah dengan duda yang punya anak nakal-nakal. Karena suatu saat mereka akan membandingkan dengan almarhumah ibunya. Tapi saya pun takut jika kau menolak lamaran saya. Bersediakah kau mencintai kami? Saya gelisah menunggu jawabanmu. Saya tak bisa menjanjikan apa-apa padamu. Pada anak-anak. Tapi saya menyukai mereka. Rasanya sulit bagi saya untuk berpura-pura. Barangkali akan lebih menyakitkan bila saya menjauhi mereka. Jadi, bersedia kau menerima lamaranku? Tapi, bersediakah kau menerima saya apa adanya? Bersedia. Saudari Ika Rosaria, bersediakah saudari saya nikahkan dengan saudara Sumantri? Bersedia. Kami atas nama undang-undang menyatakan di hadapan saksi-saksi bahwa saudara Sumantri dan Nona Ika Rosaria telah resmi menjadi suami istri yang sah. Iya, sebentar. Ada apa? Pak, kami ingin tidur sama Mama. Kenapa? Kami ingin Mama baca cerita. Mama! Papa tidur di tempat kami aja deh. Bobo yuk. Kami kan sayang sama Mama. Mana bukunya? Gak apa-apa. Cuy, asik. Papa belum tidur sih. Mama jangan lama-lama ya. Tidak, Mama pasti cepat pulang.
Betul ya, Ma? Betul. Kenapa tidak boleh ikut sih, Pak? Kalian kan belum libur, jadi nggak boleh bolos, ya? Ya. Biar Eka yang buka, Sekarang cium Ma. Papa. Silakan. Terima kasih, Eka. Mama. Kalau Mama sudah pulang, Mama boboknya sama Ati lagi ya, Ma? Iya, sayang. Papa jangan lupa telepon ya. Pasti. Dah. Hati-hati ya. Dah. Dah. Kasihan anak-anak. Pergiannya begitu cepat, begitu singkat, Kak Tia. Sabarlah, Deka. Sabar. Bagaimana harus menjelaskannya pada anak-anak? Soal anak-anak, nanti kita pikirkan. Mereka jangan dulu tahu. Sebaiknya Deika tinggal di rumah kita. Kau hubungi Mauter. Aku akan mengurus pemakamannya. Saya sadar bahwa tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Oleh karena itu, saya memperbaharui surat wasiat ini untuk orang-orang yang saya cintai. Tetapi suatu saat harus saya tinggalkan untuk selama-lamanya. Istriku Ika Rosaria, seandainya saya lebih dulu menghadapi ajal, maka barangkali bagimu adalah kesan pertama yang paling pahit di antara kenyataan hidup yang kau jalani. Kini, kau bukan sekedar ibu bagi Eka dan Ati. Kau juga menjadi ayah bagi mereka. Ini memang berat. Menikahlah. Seandainya kau menemukan seorang pria yang dapat membantu meringankan beban. Masih banyak pria yang baik, sebagaimana masih banyak perempuan yang baik. Tentang harta yang saya tinggalkan, berilah 10% pada ibu suster, atau yang dipanggil Mak Uter oleh anak-anakku. Beliau telah mengasuhku dengan kasih sayang sejak kecil. Aku mohon padanya agar tetap tinggal bersamamu dan anak-anak kita. Sisanya adalah untukmu, istriku, dan untuk anak-anak kita. Aku mohon kau rela membesarkannya seperti darah dagingmu sendiri. Dan Bambang Wijonarko, sahabatku, pimpinlah perusahaan ini yang telah sama-sama kita bina dengan susah. Istriku dapat dijadikan presiden komisaris. Tolong didik anak-anakku untuk bisa meneruskan usaha ini kelak. Selamat tinggal semua, Sumantri. Tapi Papa nggak pernah pergi diam-diam begini, Ma. Iya, Ma. Biasanya selalu bilang, kok sekarang Papa begitu sama kita ya? Begini aja, Kak Eka. Kan tadi Mama bilang Papa ke Amerika. Kan bisa kita telepon. Ma, kita telepon Papa yuk. Untuk apa? Eka mau marah sama Papa. Amerika itu kan luas, sayang. Alamat Papa kan ganti-ganti. Udah deh, kita tunggu aja. Biasanya, biar di luar negeri, Papa kan selalu telepon. Mama nggak bohong kan? Kenapa Mama mesti bohong? Nanti, kalau Papa telepon, kita semua marah sama Papa. Nah, sekarang kalian belajar dulu ya. Mama mau istirahat. Mama capek. Pergilah.
Halo? Papa ya? Papa? 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 Mereka sangat merindukan kehadiranmu. Aku tidak tega berterus terang. Apa yang harus aku katakan? Bagaimana, Bu, ya? Dokternya belum pulang juga. Panasnya makin tinggi. Saya susul saja ke tempat prakteknya, Bu. Nanti tolong Ibu telepon kembali. Siapa tahu dokternya sudah pulang. Kenapa sih Papa belum pulang juga? Halo? Ati di sini. Papa ya? Dari siapa, Ati? Dari dokter. Halo? Gila. Aku sate dia. Habis cerita. Gila, kucing Anggora. Hai, tunggu! Saya ingin bicara. Aku tidak punya urusan sama perempuan. Aku cuma punya urusan sama duit. Habis cerita. Kami agak panik, dokter. Saya kira besok sudah sembuh. Iya. Biasa kalau anak-anak yang kangen pada orang tua suka begitu, Bu. Ada pekerjaan kecil dari Pak Gondo buat kau. Robertus, pemilik nightclub Scorpio, yang coba-coba main gila. Dia harus mentorkan 100 juta. Tapi dia bilang, kiriman itu hilang di jalan. Oke. Berapa bagianku memburu Scorpio itu? 10%. Lumayan. Tunggu aku di markas Gondo. Habis cerita. Robertus! Mana kau? Terusan!
Kenapa datang dengan cara begini, Barli? Aku akan pergi. Jika urusan uang si Gondo kau bereskan. Habis cerita. Begini, Barli. Aku punya 5 juta. Kau boleh ambil. Dasar kalajengking gila. Dunia kita kan terdiri dari binatang-binatang buas. Kenapa kita tidak berdamai saja? Dengar. Aku bajingan. Tapi aku bukan penipu. Oh ya? Dengar. Robertus bilang 100 juta. Kalau kurang, aku sate dia. Hebat kau, Barli. Tugas tadi malam kau selesaikan sebelum subuh. Hebat. Karena itu aku mencintainya, Pak Gondo. Omong kosong. Kalau aku perlu kau, aku bayar. Servis bagus, bayar bagus. Dan kalau ada orang yang mau bayar aku lebih bagus, aku tidak pikir 2 kali untuk bikin kau jadi sate. Habis cerita. Hadiah untuk kehebatanmu. Hadiah apa? Ini bagianku. Joko, simpen di brankas. Baik, Bos. Barli, kau masih ada tugas lagi. Tergantung bayaran. Gila, kamu lagi. Aku tidak mau diganggu. Habis cerita. Aku bawa uang. Aku tidak perlu uang. Dengar. Hanya dengan 3 jam kerja, aku sudah bisa dapatkan uang yang kau tawarkan untuk kerja 1 bulan. Tadi malam kau bilang mau. Itu kemarin. Aku perlu uang. Habis cerita. Sudah. Bukan. Penipu kau. Dasar laki-laki. Ular. Ular berkepala 2. Aku tidak mau pergi dari sini. Bunuh saja aku. Bunuh. Kau mempermainkan aku. Jambul. Penipu. Baru kali ini rumah kita disiram air mata. Aku tidak berdaya.
Tolong saja aku. Apa yang harus kamu lakukan? Hei, Jambul. Barangkali kau lebih tahu bahwa aku paling tidak sampai hati melihat anak-anak yatim piatu pada perempuan lemah dan air mata. Hei, mana uang itu? Awas, jangan pakai nangis. Kalau nangis batal. Sisanya setelah kau bisa menimbulkan kebencian anak-anak pada dirimu. Oke. Perlu tanda terima? Saya percaya pada Anda. Perempuan sekarang. Lidahnya bercabang. Oke, kapan permainan gila ini kita mulai? Kau pelajari ini dulu. Dia selalu bersayang, tidak beraku. Dan ingat, tidak pernah ada kata gila atau kalimat habis cerita. Anak-anak selalu tidur bersama saya. Dan satu lagi kebiasaan suami saya, hari Minggu atau hari libur, anak-anak akan selalu mengajak bertamasya. Kau harus menolak ajakan itu dan suruh pergi bersama saya. Gila, terlalu banyak yang harus kuhafal. Cuma sayang, baju Anda, suami saya tidak suka model seperti yang Anda pakai. Nyonya, aku mau bercukur saja sudah untung. Habis cerita. Belum habis. Tidak ada aku, tidak ada gila, tidak ada habis cerita. Itu Mauter. Anda harus memperlakukannya sebagai ibu Anda sendiri. Ingat, saya tidak mau melibatkan perasaan saya di sini. Habis cerita. Jangan ada kalimat itu. Wah, keras juga. Pantas suaminya mati muda. Anak-anak mana, Bu? Sedang sarapan. Tolong Ibu suruh dia masuk. Ya Tuhan, mirip sekali. Berdendang riang dengan piano, ini pareki dam 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 dam, menyanyi lagu gembira, la 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 la, menyanyi bersama lagu yang gembira, la 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 la, la 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 la. Papa kok nggak cium kami? Cium dong, Pak. Eka baru sembuh dari sakit. Kami kangen betul sama Papa. Habis pergi ke luar negeri nggak bilang-bilang. Papa kok nggak pernah telepon? Cengeng. Saya kalau bicara tidak suka pakai telepon. Saya kalau bicara pakai kepalaan. Habis cerita. Sudah, jangan tanya-tanya. Papa kok aneh? Apa yang aneh? Biasanya Papa nggak suka pakai baju begini. Ini baju luar negeri, tahu? Harganya mahal. Mulai sekarang,
Kalian tidak boleh cengeng. Diperlukan orang keras untuk bisa hidup. Mengerti? Sana, pergi sekolah. Kalau mau jadi orang pintar, kalian harus belajar baik-baik. Hap. Ayo sekolah. Papa masih capek, cepat marah. Demi anak-anak, lebih baik Mas tukar pakaian. Istirahat dulu, kan masih capek. Ayo Eka, Ati, berangkat sekolah. Dah, Papa. Silakan istirahat, Tuan. Gila itu anak-anak. Soal baju diributin. Ya, udahlah. Daripada pusing. Gara-gara manusia tiruan itu mati, aku yang repot. Tinggal Tuan yang belum sarapan. Wah, apa-apaan ini? Emangnya kenapa? Masih untung saya nggak sekalian mandi di sini. Kalau banyak komentar, kontrak batal. Maaf, Tuan. Saya hanya kaget. Kebiasaan begitu tidak ada di sini. Silakan mencoba masakan Ibu. Saya biasa masakan restoran. Melihatnya aja sudah kenyang. Deika? Deika? Sumantri? Tunggu. Aku jangan. Sekali lagi kau jamah aku sate kau. Ada apa ini? Mas Bambang, kenalkan, ini kawan akrab almarhum suami saya. Bilang sama teman-teman kalian bahwa aku tidak suka dikira hantu. Jangan sampai setiap hari aku memukul orang sinting. Sebentar, Mas. Tapi ini cara orang yang bingung. Tidak mendidik anak-anak. Saya yakin dia tidak akan melakukan pemerasan. Aduh, dia itu makhluk liar. Rumah ini bisa kacau. Bodoh. Ternyata dia dapat mengatur kau berpakaian serapi ini. Ya kan? Bukan dia, tapi anak-anak itu. Baru sekarang perasaanku terlibat. Gila, aku tidak sampai hati. Kita ini buaya, Barley. Masa kau kalah dengan kelas cecak? Aku sedang bisnis, bukan soal kalah. Dengar dulu jalan pikiranku. Kau disuruh membuat kedua anak itu tertekan jiwanya. Kemudian mereka minggat karena tidak tahan. Sesudah itu gampang. Si Ika dengan pacar gelapnya, mungkin yang kau sebut Bambang tadi, mengambil alih semua harta warisan anak-anak itu. Kau cuma dibayar kurang dari 1% dari keuntungan yang akan dicaploknya. Apalah artinya? Aku akan berhitung dengan perempuan rakus itu. Habis sudah. Dari mana kau dapat pikiran sejahat itu? Dari langit. Aku mau perjanjian baru.
Harta kita bagi dua. Begitu urusan selesai, aku terima separuh. Habis cerita. Ya Tuhan, kenapa aku harus bertemu dengan manusia berhati batu? Aku tidak sejahat dugaanmu. Masa lampauku hampir mirip dengan kau. Ditinggal orang tua. Karena itu aku merasa bertanggung jawab pada Eka dan Ati. Mereka berdua yatim piatu. Aku mencintai mereka. Lihat ini. Warisan yang diberikan Sumantri kepadaku, aku serahkan untuk anak-anak. Baca ini. Sumantri mengizinkan aku untuk menikah lagi. Tapi kau menuduhku begitu jahat. Aku tidak mempunyai pacar gelap. Ngerti? Apa lagi? Ya sudah, diam. Aku paling tidak suka melihat perempuan menangis. Lupakan semua. Habis cerita. Ibu, bilang pada dia kalau dia tidak percaya. Kita ini hanya terlibat dalam rasa kemanusiaan demi masa depan anak-anak. Tidak ada soal uang, tidak ada soal harta. Payah. Dasar perempuan. Mana yang bohong, mana yang benar. Semuanya disiram air mata. Makan malam sudah Ibu siapkan. Tuan lapar kan? Kayak ahli nujum aja. Tahu orang lapar, tahu orang kenyang. Ibu akan bahagia sekali kalau Tuan menganggap saya sebagai ibu. Saya tidak punya ibu. Saya hanya punya pala batu. Ingat itu. Ibu yakin Tuan tidak berhati batu. Lebih tepat barangkali kalau kita ini tidak ingin dikatakan lemah. Karena kehidupan Tuan berada dalam lingkungan yang keras. Hidup ini punya dua sisi yang bergantungan satu sama lain. Yang lemah butuh yang kuat, dan yang kuat juga butuh yang lemah. Semuanya akan serasi apabila keduanya punya perasaan saling kasih sayang. Jadi, kalau Tuan punya rasa cinta, rasa kasih, bukan berarti Tuan lemah. Dan juga yang berhati batu, belum tentu juga kuat. Ah, sudah. Daripada dengerin pidato, lebih baik makan. Habis cerita. Selamat pagi, Pak. Halo. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, Eka Ati. Ayo sarapan dulu. Cium dong, Pak. Tidak. Belum gosok gigi. Papa, cium aja pelit. Kenapa sih? Sudah, sana jangan dekat-dekat. Eka, Ati, sudah. Ayo sini. Ma, Ada apa? kok Papa nggak suka kami dekat-dekat? Pokoknya jangan dekat-dekat. Dan mulai malam ini kalian harus belajar tidur sendiri. Ma, Papa kok berubah? Berubah apa? Dari dulu saya laki-laki. Dulu Papa bilang merokok itu tidak baik. Kok sekarang merokok? Sok jadi dokter kamu? Pakai ngajarin segala? Itu papamu yang dulu, papamu yang Sudahlah, jangan tanya-tanya. Nanti papa marah. Iya deh, asal hari ini Papa ajak kami jalan-jalan, ya Pak ya? Setiap hari papa kerja mondar-mandir. Dan hari ini saya mau istirahat. Ma, Papa kok gitu? Ini kan hari Minggu, Pak. Biasanya... Manja, pergi saja sana sama mama kalian.
Ayo, pergi. Eka, Ati, ayo ikut mama saya. Papa jahat. Sejak dari luar negeri, Papa memang sering marah-marah. Tapi kan Papa sudah janji tidak akan marah-marah lagi, Ma. Papa sekarang sudah berubah. Kami kan nggak salah, Ma. Tidak. Yang penting, kalian sayang kan sama Mama? Mama juga. Jadi, kalau Papa sudah tidak sayang lagi, biar saja. Kan ada Mama. Mama akan selalu sayang pada Eka dan Ati. Jadi nggak nih kita pergi? Jadi dong, Ma. Senyum dong. Cium Mama dong. Adi, Eka yang di depan. Eka, yang besar ngalah dong. Sayang, Papa nggak ikut. Iya, nggak asik, nggak ada Papa. Lupa apa? Oleh-oleh luar negeri untuk Pani, Pak. Mulai sekarang tidak ada oleh-oleh. Mengerti? Pak, antarkan ke sekolah yuk. Cerewet. Itu aja Papa marah. Siapa yang marah? Kalian aja yang manja. Sudah lama Papa nggak kasih kami coklat. Kenapa sih? Untuk apa? Hah? Di rumah kan banyak makanan. Angkara petani bagus-bagus, Pak. Emangnya kenapa? Kok gitu? Selfie. Gila kau. Aku sudah bilang jangan telepon ke rumah ini. Dasar. Gondo lagi. Apa maunya si rakus itu? Aku ingin kau tetap jadi anak macan, Barley. Aku hanya percaya kepadamu untuk tugas ini. Aku tidak mau ditugaskan keluar kota. Aku ada urusan di sini. Barley, keuntungannya kita bagi dua. Cari orang lain saja. Pikir dulu. Pikir dulu. Pikir dulu baik-baik, Barley. Kau akan hidup ongkang kaki untuk 5 tahun. Pokoknya aku tidak berniat keluar kota. Habis cerita. Oke, Barley. Tugas itu akan kutunda sampai urusanmu di rumah itu selesai. Biar aku membujuknya, Pak Gondo. Biarkan dulu. Dia sedang bingung. Dia pasti akan kembali lagi padaku. Mana mungkin anak macan bisa jadi kucing? Malam, Don. Malam. Ibu. Di mana kasih sayangmu, Ibu? Tuhan. Coba pidato lagi. Saya mau dengar. Ya, Hah? nanti saja, Tuhan. Belum punya anak. Kalian benci, makin bagus. Sekarang kalian mau tidur apa tidak? Kalau tidak, saya tampar. Mama! Bapak tidak sayang lagi pada kami, Ma. Sudahlah. Ma, kami kan nggak salah, Ma. Mama yang salah. Mama yang salah. Mama nggak salah. Papa aja yang berubah. Ma, bilang sama Papa
Kami ingin disayang kayak dulu, ya Maya. Mereka memperlakukan kau penuh kasih sayang. Tapi kau, makhluk apa kau? Bangsat! Gila! Nyonya, saya ingin bicara. Silakan. "25 hari di sini merupakan hari yang nyiksa bagi saya. Anak-anak sudah semakin dekat dengan saya. Terima kasih atas pengorbanan Anda. Barangkali Anda ingin minta tambahan bayaran? Di luar rumah ini, saya memang tetap Barli yang lama. Tapi di sini, saya sudah hancur. Sudah bukan apa-apa lagi. Bukankah Anda tidak ingin melibatkan perasaan Anda di tempat ini? Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Ini tugas kecil. Kau tidak perlu keluar kota. Imbalannya besar. Apa tugas itu? Bekas kawanku dulu, dia sekarang sudah pensiun dari pekerjaan seperti kita ini. Dia sekarang mulai bernyanyi pada petugas. Dia harus kita lenyapkan. Sebelum nama kita menjadi syair lagunya pada polisi. Saya bukan pembunuh. Terserah kau, Barli. Keputusan ada di tanganmu. Aku hanya ingin tahu, apakah kau masih tetap setia atau sudah mulai jadi pengkhianat? Selamat berburu, Barli. Ayo kuda, kita makan dulu.
Luar biasa hebat. Kau sudah cepat dalam melakukan tugasmu. Kalau begitu, sudah waktunya sekarang kau memimpin satu daerah yang basah. Tidak perlu. Aku tidak membunuh orang itu. Hah? Kalau begitu tikus itu masih hidup. Kenapa? Sudah kukatakan, aku bukan pembunuh. Luar biasa. Aku tidak tega membunuh orang yang sudah menjadi orang baik-baik. Habis cerita. Kalian dengar itu semua? Kalian dengar? Anak macan sekarang sudah tahu apa arti baik dan tidak. Barley, kau tahu nasib apa yang menunggumu? Aku tahu, Gondo. Tapi kalau kau menginginkan nyawaku, kau juga akan mati. Habis cerita. Kau akan menyesal, Barley. Biar saya coba membujuknya, Pak Gondo. Cepat susul dia. Kalau sampai dia jatuh ke tangan kelompok lain, hancur kita semua. Cepat. Kalian keluar semua. Keluar kalian semua. Barley, kenapa jadi begini? Sudah 2 kali kau tolak permintaan Gondo. Ingat, Barley, dia telah memberikan kesenangan dalam hidupmu. Kesenangan apa? Gombal. Selama ini ukuran kita adalah uang. Kesenangan yang dia berikan selama ini adalah upah dari pertaruhan nyawaku. Aku tidak ingin jadi manusia busuk kayak dia. Habis cerita. Bawa minuman keras lagi. Saya bawa ini untuk ibu. Sekedar kenang-kenangan. Ibu mau menerimanya, kan? Saya bahagia sekali dipanggil ibu. Iya. Iya, Bu. Besok saya akan pergi dari rumah ini. Saya tidak akan menimbulkan kesedihan lagi pada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Barley. Anda tetap tidak boleh mendekati.
dan menunjukkan perasaan terhadap anak-anak. Saya tahu. Saya juga tahu besok harus meninggalkan rumah ini. Anda tinggal menceritakan bahwa saya berangkat ke luar negeri dan pesawat saya jatuh. Barangkali mereka tidak akan menangisi kematian saya. Karena air mata mereka sudah terkuras oleh kebencian yang saya tanamkan selama ini. Kalau begitu, kenapa Anda harus bersedih? Baru sekarang saya bisa menangis. Sama seperti saya waktu kecil dulu. Dan untuk pertama kali, saya betul-betul memohon kebaikan orang. Tolonglah, berikan coklat ini pada Eka, pada Ati. Saya akan berhutang budi kepada Anda. Anda tak perlu katakan bahwa saya yang memberi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berangkatnya. Dah, Mama. Mereka sudah berangkat. Kalian jaga cepat, Genti. Sasaran kami tunggu. Siap. Pak, berhenti sebentar, Pak. Ada apa, Pak? Diculik? Kagak disangka, Pak. Ngakunya sih pegawai kantor. Begitu dibilangin papanya ingin ketemu, Neng Eka sama Neng Ati main turun aja. Tampaknya sih kagak kayak penculik, Bu. Ini yang saya khawatirkan. Jadi, belum lapor polisi? Mereka melarang. Itulah. Ini pasti ada hubungannya dengan coba-coba pelihara macan di dalam rumah ini. Sekarang begini jadinya. Nyonya Ika. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya telah merampas apa yang menjadi milik saya. Merampas milik Tuan. Mungkin Tuan salah alamat. Saya tidak pernah mengambil milik orang lain. Saya telah beritahu kedua anak Nyonya bahwa laki-laki yang di rumah Nyonya itu bukanlah ayah mereka. Tentunya Nyonya sudah rindu dengan suara kedua anak Nyonya itu, bukan? Sebentar. Mama! Lepaskan kami, Mama! Lepaskan kami, Mama! 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 Nah, Nyonya Ika, saya selalu tahu alamat yang tepat untuk jadi sasaran. Demi orang dan milik saya yang hilang itu. Dan demi kedua anak Nyonya yang sangat Nyonya cintai. Ganti ruginya cukup dengan 250 juta rupiah, Nyonya. 250 juta? Transaksi ini tidak bisa ditawar-tawar, Nyonya. Saya tidak punya uang, Tuan. Dan tempat penyerahannya akan saya beritahu kemudian. Ingat, Nyonya, kalau Nyonya masih sayang kepada nyawa kedua anak Nyonya itu, saya tidak mau ada campur tangan polisi. Dari mana saya dapat uang sebesar itu? Untuk apa ditunda-tunda uang penebusan itu, Pak Gondo? Jangan buru-buru. Kita lihat dulu perkembangannya. Anak-anak kan sudah mengawasi rumahnya. Mana mungkin dia berani lapor pada polisi? Aku ingin nyawasi Barli dulu. Baru uangnya.
Lalu kita akan melanglang buana. Kemana kau suka? Kau sudah mulai berani membantah perintahku ya? Tidak, saya cuma tidak mau menyandera anak-anak yang tidak berdosa. Monyet, kau samanya dengan si Barley pengkhianat itu. Besok koran-koran akan memuat telah ditemukan sesosok mayat tidak dikenal di Kali Ciliwung. Johnny! Lemparkan. Joko! Anton! Biar saya memeriksa keadaannya, Pak Gondo. Hati-hati. Barangkali bajingan itu masih hidup. Saya sudah tahu kelemahannya. Dia tidak akan tega pada perempuan.
Jangan jadi pengecut, Barley. Kalau kau tidak mau keluar, ku habiskan nyawa kedua anak itu. Barley! Barley! Ika, kau tunggu di sini. Amankan dia. Jangan coba melawan. Anda yang bernama Barley. Benar, Pak. Berdiri di situ. Terima kasih atas informasi Anda. Apa saya perlu ditahan? Kita selesaikan di kantor. Anda tidak membunuh mereka, kan? Mereka cuma saya lumpuhkan. Bagaimana anak-anak? Selamat, Pak. Mereka ada di dalam. Sebentar. Selama ini saya berburuk sangka pada Anda. Maafkanlah. Terima kasih. Habis cerita. Eka, Ati. Om Bambang. Eka, Ati. Mama. Sana. Mama. Mama. Nyonya Ika, saya tidak bersedia menerima sisa pembayaran. Uang muka yang Nyonya berikan masih utuh. Terimalah. Dan tolong berikan pada orang-orang yang memulai kehidupan di rumah piatu seperti saya. Saya sudah mendapat hadiah yang paling berharga di rumah ini. Rasa cinta. Merasa dicintai dan mencintai orang lain. Sayalah yang paling bahagia dalam sandiwara ini. Yang tadinya tidak saya sukai. Om tinggal di sini aja deh. Kami kan sayang sama Om. Iya, Om pergi kemana lagi? Jangan tinggalkan kami dong, Om.
Saya permisi, Nyonya. Ibu. Ma, suruh Om Barli tinggal di sini, Ma. Ma, dulu kami minta Mama dari Papa. Sekarang kami minta Om Barli jadi Papa kami, Ma. Mama mau kan?